Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kita ketemu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum Ibu memulai pelajaran PPKN hari ini, silakan kalian berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Doa mulai, doa selesai. Namun jangan lupa kalian mengisi absen di tugas, ya, di absen Ibu sudah share di tugas di Google Classroom. Silakan kalian isi absen. Ibu lanjutkan dengan materi kita, kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun tentunya sebelum kita masuk ke bab 3 tentang kewenangan lembaga-lembaga negara, Ibu berharap kalian sudah bisa menguasai materi sebelumnya, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini ada kompetensi inti. Kompetensi inti, ada kompetensi inti spiritual, ada kompetensi inti sosial, kompetensi inti pengetahuan, kompetensi inti keterampilan. Kalian bisa membaca sendiri. Ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya juga bisa kalian baca sendiri. Tidak Ibu bacakan. Nah, ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, kalian juga bisa membaca sendiri. Sekarang yang Ibu bacakan adalah tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning dan kecapaian abad 2 dan kecakapan abad 21 yang dipadukan dengan metode mind mapping, teknik ATM, amati, tiru, modifikasi, dan pendekatan saintifik. Guru menuntun peserta didik untuk mengamati atau membaca permasalahan, membuat mind mapping digital, diupload ke Google Classroom. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Membangun nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. 3. Menyaji dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Lalu undang-undang yang menjadi dasar kewenangan lembaga negara, silakan diperhatikan anak-anak. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang apa? Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD dan DPRD. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Nah, materi kita meliputi materi kita tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi struktur politik Indonesia, fungsi dan kewenangan lembaga negara. Yang ketiga adalah penerapan pemerintahan yang baik atau good governance. Pernahkah kalian mengikuti kegiatan berikut? Pada gambar di atas, siswa yang terpilih akan menduduki jabatan sebagai ketua. Kemudian ketua menunjuk sekretaris dan bendahara.
Tahukah Anda lembaga-lembaga negara juga dipilih untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan? Mari kita simak pembahasan kita tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik di sini dikatakan suprastruktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga negara. Suprastruktur politik merupakan lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Infrastruktur politik, mesin politik masyarakat yang terdiri atas beberapa kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan sosial, ekonomi, tujuan, dan kesamaan lainnya. Ibu bahas infrastruktur politik dulu ya. Infrastruktur politik mungkin tidak sedikit banyak dikenali masyarakat karena bukan kata serapan sehari-hari, namun bagi generasi yang hidup pada zaman Presiden Soeharto pasti mengenali istilah ini karena pada masa pemerintahan beliau infrastruktur dalam negeri terus digencarkan dengan sistem pemerintahannya yang inward looking. Secara sederhana, infrastruktur dapat diartikan sebagai pembangunan, sementara suprastruktur mungkin terdengar lebih awam lagi dengan makna sederhana yang cukup rumit, yaitu lebih mengarah pada unsur filosofis dari kata infrastruktur. Namun, pada penjelasan kali ini tidak akan diulas mengenai infrastruktur dan suprastruktur dalam kaitannya dengan pembangunan secara fisik, namun lebih pada dunia politik dan birokrasi di dalamnya. Lalu apa pengertian infrastruktur politik? Secara singkat, infrastruktur memang diartikan sebagai pembangunan. Namun dalam dunia politik, makna ini diartikan sebagai suatu lembaga pada masyarakat tertentu di suatu negara yang terdiri atas lembaga swadaya masyarakat atau LSM, atau organisasi masyarakat atau ormas, partai politik, media massa, interest group, tokoh politik, dan lain-lain yang bergerak secara independen. Nah, adapun beberapa fungsi infrastruktur politik itu sebagai berikut. 1. Sebagai pendidikan politik. Adanya wadah untuk terjun dalam dunia politik adalah dengan melalui infrastruktur politik. Ini seperti keterlibatan dalam partai politik, media massa, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat, atau sekedar mengikuti berbagai pemilu mulai dari daerah hingga nasional, di mana dengan hanya bertindak sebagai partisipan pendidikan politik secara tidak langsung sudah tertanam. Yang kedua, media penyalur kepentingan, di mana hadirnya interest group atau kelompok kepentingan dalam birokrasi pemerintahan bukan lagi sebagai aib, namun memang seperti ada paket khusus bahwasanya setiap pengambilan keputusan pemerintah pastilah merupakan penyaluran dari beberapa kelompok kepentingan sebagai ajang timbal balik dalam suatu misi demi kelancaran proses pemilu. Yang ketiga, seleksi kepemimpinan. Infrastruktur 45 di link yang Ibu sudah bagikan ya. Ini sudah ada. Nah, lalu kita simpulkan bahwa materi kita tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, kita simpulkan bahwa mencakup suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Mana contoh suprastruktur politik bisa kalian lihat, ada MPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial. Nah, contoh infrastruktur politik, nah ini ada partai politik, kelompok kepentingan, interest group atau kelompok penekan, pressure group, media komunikasi politik, dan tokoh politik. Nah, untuk hari ini pelajaran Ibu akhiri sampai di sini. Ada kesimpulannya. Mungkin ada yang kurang jelas atau yang perlu ditanyakan. Silakan. Sudah ada Ibu, sudah jelas. Terima kasih. Oh, kalau sudah jelas, terima kasih. Nanti tolong materi yang sudah Ibu berikan diakses ulang ya di link yang sudah Ibu bagikan. Dan untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini dulu. Ya, Ibu. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan.
Iya, Bu. Salam persatuan, terima kasih dan wassalamualaikum.